Anjir. Aduh, Close, candaan ya. banget ini. Duh, mulut kenapa nggak bisa direm gitu kan? Aku ngeliat kayak nenek-nenek lah, kayak sambil gitu mah, kayak ngusir. Makanya aku bilang spontan, gam buntu. Oke lah, buntu. Padahal bener itu jalannya. Akhirnya ngambil yang kanan dong, ngambil yang kanan, dan notabene itu kanan itu agak terjal dan kelihatannya kayak bukan jalur. Akhirnya jalan, nah itu yang bikin panik lagi. Ketemu nemu petilasan kayak Nissan orang, kayak Nissan orang hilang gitu. Maaf ya Mbah, aku di sini cuma mau naik dulu doang, nggak mau macem-macem. Pas sampai rumah gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Mistis, kembali lagi bersama saya Nyai Sabrina. Malam ini Nyai akan menyuguhkan cerita yang udah lama banget kalian request di channel YouTube. Pengen banget yang namanya cerita naik gunung. Dan Nyai menghadirkan teman Nyai, namanya Kang Acong. Halo Kang, makasih udah hadir nih. Ini jadi teman-temannya itu banyak banget yang request pengen banget dengar cerita orang pendakian. Katanya kan banyak banget mengalami hal-hal mistis terutama di gunung kan, dan mereka tuh request pengen banget katanya dengerin. Kang Acong ini kebetulan yang setahunya ini ada cerita lah sedikit ya tentang naik gunung, karena memang aktivitasnya juga naik gunung ya. Sering Kang? sih, dibilang sering dia. Dari kapan? Dari tahun lulus SMA lah. Dari lulus SMA. Berarti wah, udah lama, udah sering ya, udah banyak gunung yang didaki. Belum sih, baru Jawa Tengah lah. Jawa Tengah udah semua. Luar biasa. Kita akan langsung dengar ceritanya, entah di gunung bagian Jawa mana nih juga nggak tahu. Jadi stay tune ya teman-teman semua. Ya kan? Gimana ceritanya? Ya gimana ya? Dari awalnya gimana ya? Bingung aku. Awal rencana deh mau ngedakinya tuh Oke. sama siapa? Aku cerita yang keselamat aja ya. Boleh. Jadi waktu itu bulan tahun lalu lah, tahun 2020-an lah, 2020 akhir. Aku ada rencana mau naik gunung berempat. Nah, saya, si Agam, si Renaldi, sama si teman aku di kerjaan, dia ngajakin terus. Nah, singkat cerita, pas mau jalan itu dua orang nggak bisa. Nah, kebingungan kan aku nih, dua orang gimana nih? Aku sama Agam doang yang bisa. Si Renaldi sama temanku yang di kantor itu nggak bisa karena ada kerja mendadak mereka. Oke lah, gas aja. Oke, gas. Kemana nih? Jadi nggak keselamat? Oke, keselamat. Sip, keselamat. Naik apa nih? Naiknya itu satu hari aku rencanain benar-benar matang lah, satu malam itu. Jadi waktu itu hari apa ya? Hari Rabu. Tanggal aku lupa. Bulannya kalau nggak salah bulan September waktu itu. Naik kereta ke Purwokerto. Jadi kereta Purwokerto kan jam 6:30 ya, 6:30 pagi. Aku pulang dinas itu pagi, jadinya nginep di kantorku dulu, si Agam itu nginep di kantorku, jadi berangkatnya langsung ke Pasar Senen. Kantorku di Manggarai. Nah, pas di Manggarai naik gokar setengah 6, pas di Senen udah kan malamnya udah vaksin apa namanya, antigen. Berarti ini pas lagi COVID ya? Iya, lagi lumayan parah-parahnya waktu itu. Antigen, aku naik 6:30 normal, lancar aja sampai di Purwokerto jam 12, setengah 1 lah. Habis itu naik motor karena aku udah booking motor di online. Kalau di calling, Mas sudah sampai Purwokerto nih, oke dijemput. Naik, makan dulu, belum makan kan dari pagi, nyari makan, habis makan, naik motor ke Purwokerto, ke base camp. Waktu itu aku lewatnya base camp di Pajaya, karena waktu itu base camp apa ya, Bambangan tuh tutup. Nah, Bambangan sama di Pajaya itu sebelahan, cuma nggak terlalu jauh, tapi beda pos. Nah,
pas habis makan, kelar makan sholat zuhur, lanjut hujan terus. Emang waktu itu lagi musim hujan, hujan nyeduh di warung, ngopi, singkat cerita nyampe ke base camp sekitar sebelum maghrib. Habis setelah maghrib itu nunggu dulu karena bolehnya tuh pagi, boleh ngedaki pagi. Sementara itu kita ngurusi maksi, KTP segala macam itu diurusin lah di pos di base camp di Pajaya. Pas itu singkat cerita naik bangun tidur jam 5:30 sarapan ketemu sama orang Bojong 4 orang. Bojong 4 orang sama orang Pemalang. Bapak sedaerah berarti itu ya. Sedaerah, kan Citayam ya. Citayam Bojong itu wah nggak tahu jauh-jauh main, nggak tahu dekatnya ketemu orang-orang deket. Iya. Udah gitu ketemu sama orang Pemalang juga, bapak-bapak sama anaknya. Nah tapi orang yang Bojong ini dulu minta belakangan, duluan aja mas. Yaudah duluan ya, padahal sarapannya bareng. Pas sarapan bareng, oke aku duluan naik, duluan. Berempat tuh, aku, Agam, bapak namanya Bapak Ahmad lah sebut aja. Bapak Ahmad sama anaknya namanya Rian. Naik pos 1 normal. Dari pos 1 ke pos 2 itu ini anak nih kayak nggak beres juga. Anak ini kayaknya kayak punya kayak bisa lah gitu. Ada sensitif. Sixth sense gitu. Ya diem aja. Kenapa sih? Padahal kata bapaknya tuh biasanya di rumah aktif. Kelas 6 SD waktu itu, namanya Rian. Cerita naik sambil cerita. Ini anak diem aja, main kayu aja gitu. Pas istirahat pun ditawarin makan, tawarin minum, udah sekenanya aja. Oke lah. Pas mau sampai pos 2 itu hujan. Untung itu ketemu namanya shelter. Neduh shelter, hujan lama banget. Gam gimana Gam? Lanjut. Oke lanjut. Waktu itu jam berapa ya? Jam 10:30. Jam 10:30. Lanjut. Itu pakai jas hujan, bawa carrierku sama si Agam bawa depek. Jadi ringan dia. Iya. Kadang-kadang gantian situ keran. Ini canakannya pah mules. Ntar aja deh. Yaudah, ntar aja. Sampai hilang tuh mulesnya dia. Akhirnya pas di pos 4 yang katanya pos Samarantu. Ada pos Samarantu. Mistis lah gitu. Ya. Itu ada mitos di pos 4 ini gitu. Itu istirahat. Bercanda sama Gam. Ya sini aja Gam. Ada dulu. Tuh langsung si anak si Rian ini kayak aneh gelagatnya loh. Gelagat tuh kayak ketawa-ketawa. Aduh, di gunung berempat. Si anak aneh begini, aduh gimana nggak ngebayangin lah kalau kejadian apa ya. Ketawa aja. Habis itu pas di pos 4 itu jam 2:30 lah. Mau asar. Gimana Gam, lanjut gak? Taruh ini bocah gimana ya? Aduh ngeri dah pokoknya. Nggak taunya tuh dia ngeliat pas turun ya, saya tahu turun ya. Pas turun itu dia ngeliat kayak bocah gitu, bocah lagi main. Dia ikut ngerasain gitu kayak ikut ngerasain main kali ya. Seumuran dia mungkin. Waduh, ada. Udah. Lanjut. Pas itu di pos 4 lanjut ke pos 5. Dari pos 4 ke pos 5 itu carrierku berat banget.
berat banget. Duh, anjir gimana Gam, berat banget nih. Itu anak kecil nggak taunya apa ya, ngelihat anak kecil numpang di carrierku. Ada anak Iya. kecil. Pah ngeliat carrierku, apaan sih, anjir udah nggak beres Gam. Udah ngecamnya di pos 5, emang di pos 5 tempat ngecam pas banget tuh. Sini ngecam aja lah. Aduh, ini nggak beres, belum nggak beres. Begitu ketemu pendaki lain kan, udah seneng tuh. Ternyata pendaki itu pada turun. Nah yang kesisa tuh berempat doang kan ya. Tendaku sama tendanya sama anak bapak itu. Anak bapaknya tidur di shelter karena dia nggak bawa tenda. Cuma flysheet gitu doang sih. Nah terus ya bikin tenda, rokok, makan abis bikin tenda, masak nasi, bagi ke bapaknya, Pak, masih Pak, oke makan bareng. Ya ketok tawa lah tuh. Nggak lama hujan lagi. Hujan gimana ya, gerimis tapi deres lah gitu. Ada yang naik juga tuh. Ada pendaki lagi dari Majalengka, namanya Ramdan sama Rudi. Kenal lah Ramdan, Rudi, aku jadi berenam ya. Nggak lama datang lagi nih orang dari Bojong yang tadi ketemu di bawah. Jadi dia berempat, jadi 10 orang. Itu 10 orang itu kompak bareng loh, bikin tenda seputaran. Itu bikin ya main gitar, bukan main gitar, nyanyi lah nggak jelas gitu. Tapi hujan, cuma di bawah tenda semua. Nah udah gitu jam 9 malam ya. Jam 9 malam itu tidur pada. Udah tidur lah. Tapi namanya di gunung aku nggak bisa tidur loh. Kenapa? Aku namanya di gunung tuh nggak bisa tidur. Jadi gimana ya? Ya kalau bukan di kamar sendiri emang kagak nggak betah lah. Jam 9 tidur. Aku nggak bisa tidur ya, main HP, kadang nonton film yang ada di HP. Nah lagi enak film itu, tali tenda yang ada flysheetnya itu, aduh apa lagi nih, 2 kali loh itu. Gam aku bohongin gam. Ada yang jatuh tuh, ada yang nyandung tuh. Udah cok, apaan sih? Ya udahlah, nggak apa-apa. Pas itu aku keluar tuh mau pipis kan. Hujan masih gerimis pakai jaket lah. Hujan itu di semak-semak. Ya kayak muncul apa ya? Kayak bayangan gitu sih. Pokoknya kayak nggak disambut banget waktu di Selamat itu. Padahal nggak bawa apa-apa, aku nyatakan baik ya. Sambutannya begitu. Suara-suara aneh, suara anginnya kan serem sama angin gitu, kayak gesekan daun gitu, kayak bunyi ayam hutan. Selamat gitu. Udahlah, paksain tidur aja. Pas itu ada suara rame loh, kayak terus pas masuk lagi ke tendanya, ke tendaku magam, itu di luar kayak rame. Jadi kayak orang main saut-sautan gitu. Woi, kayak pasar biasa gimana sih? Woi. Gam, rame Gam. Ya syukurlah rame mah. Tapi aneh itu nggak ada cahaya apa-apa, nggak ada senter. Biasanya kalau senter kalau ada orang lewat kan senter kan suka nyasar ya, suka nyasar gitu senter. Ini nggak ada sama sekali. Jadi hanya suara aja. Gila cung. Tidur. Namanya tidur nggak bisa tidur, apa namanya di gunung aku nggak bakal bisa tidur, mau kayak gimana juga. Ya udah, dipaksain tidur, nggak bisa. Sadar 3:30, hujan udah berhenti. Aku teriak, Samit gak nih? Samit, pada bangun semua 3:30. Jam 4 kan sarapan dulu ya, sarapan biasa lah, kayak oatmeal, kayak energen gitu. Aku bener bawa oatmeal sih kalau ke gunung itu. Bawa makan biasa, makan ringan lah, sarapan. Habis sarapan kelar semua jam 4:30 lah,
setengah limaan. Emang aku tuh nggak ada yang ngincer sunset, jadi ya let it flow aja, yang penting naik gitu, yang penting kelihatan puncak, oke lah. Dan 10 orang itu aku naik bareng, semuanya bareng, nggak ada orang satupun di tenda. Nah aneh lagi kan, tadi malam kan rame ya, rame itu pas pagi itu pas buka tenda itu nggak ada tenda baru, cuma tenda kita doang yang biasa kumpul itu. Aduh, ada apa nih? Aku berdoa ya, pakai bahasa Jawa lah, yang artinya maaf ya Mbah, aku di sini cuma mau naik gunung doang, nggak mau macem-macem. Terus seketika ya aman naik, pas balik lagi ke pas mau summit itu jam 4:30 kan, 4:30 subuh ke dari pos 5, pos 6 normal, dari pos 6 ke pos 7 itu istirahat. Ada yang ngevlog biasa lah, ngevlog, woi lagi di pos ini oke lah. Nah itu terus tiba-tiba nih si orang Majalengka nanya, Kang, Mas mau di atas berapa lama? Nah itu dengan bodohnya aku ya, dengan candaan yang nggak harusnya lah. Itu emang aku udah biasa ngomong kayak gitu kan. Dengan jawab begini, mau di atas berapa lama Mas? Seminggu. Lagian udah aja, ngapain lama-lama di sana sih? Emang 2 hari apa di sana? Paling setengah jam atau 10 menit lah. Nah itu tuh aku tandain tuh dalam seketika langsung anjir. Aduh, bercandaan banget ini, mulut kenapa nggak bisa direm gitu kan? Oke lah, akhirnya istighfar, astagfirullahaladzim. Naik pos 8 normal, pos 9 itu batas vegetasi. Pos 9 batas vegetasi, jadi pos 9 ke bawah itu kan hutan, kayak hutan lebat lah. Dari pos 9 ke atas itu batu-batuan aja, cuma batu-batuan biasa, batu-batu mungkin dari letusan gunung lah itu. Enggak, jadi puncak tuh kelihatan dari pos 9. Naik aman. Bocah kecil ini aneh lagi. Kayaknya, "Wah, turun yuk. Udah naik aja." Aku bantu bujuk, "Udah enggak apa-apa deh, ayo sama Om," tak gitu kan. Akhirnya mau tuh. Pas di puncak ya normal biasa, foto-foto. Pas turun 10 orang nih, si orang Majalengka tuh pulang duluan karena dia mau ada acara keluarga. "Mas duluan ya Mas ya." "Oke, nggak apa-apa, hati-hati loh berdua nih." "Oke, hati-hati, nggak apa." Kemudian orang Majalengka 2 turun katanya dia mau ada acara kakaknya nikah. "Oke lah, nggak apa-apa, hati-hati ya, hati-hati." Itu kita di atas nyampe jam 9, dari setengah 5 sampai jam 9 lah, 4 jam setengah. Turun, akhirnya dia turun duluan tuh, masih kelihatan di pos 9. Pos 9 ke bawah kan udah nggak kelihatan kan karena hutan. Udah lama ya ada yang bawa semangka nih, orang Bojong, makan semangka dulu. Oke, makan semangka, seger-seger, foto-foto. Akhirnya turun jam setengah 10. Nah pas turun, nah ini dari puncak ke pos 9 itu bareng-bareng. Dari pos 9, nah itu pos 9 itu orang Bojong itu 4 orang istirahat dulu. Kita mau lanjut karena nih anak kecil udah nggak beres lah, udah nggak beres aja, kayak mau minta turun terus, ya udah kayak itu rutin aja. Akhirnya di pos 9 dia di pos 9 dia istirahat. Kita berempat turun bawah, aku, Agam, bawa bapak sama anaknya. Nah aku turun itu formasinya paling depan aku, belakang aku ada bapak-bapaknya Pak Ahmad, ketiganya ada Sirian anaknya, terus belakangnya si Agam. Belakang Agam jagain bapak. Iya, siap slow aja. Oke lah, turun. di pos 9 mau ke pos 8 itu jalurnya, padahal itu
Cuma apa ya gimana, jadi karena banyak alang-alang aku lupa padahal seinget si Agam itu bener. Jadi Cong jalan aja, Gam lo sini bukan Gam, Icong lo sini. Nah itu ada percabangan ya, percabangannya sebenarnya nggak terlalu nggak jelas, cukup jelas, cuma cukup menipu lah. Akhirnya ambil kiri, nah itu ada dahan Edelweiss yang malang gitu. Spontan, Gam buntu. Nah itu ngapain Cong buntu. Nah itu aku ngeliat sesuatu, aku ngeliat anak kecilnya ngeliat juga, aku ngeliat kayak nenek lah. Nenek rambutnya putih, pakai kemben. Tahu kemben kan, kemben yang kain itu. Iya. Giginya kayak habis pakai ngiri, dia orang gitu, coklat gitu, kayak sambil gitu kayak ngusir. Makanya aku bilang spontan, Gam buntu. Oke lah buntu, padahal bener itu jalannya. Nah terus akhirnya ngambil yang kanan dan notabene itu kanan itu agak terjal dan kelihatannya kayak bukan jalur. Tapi ya namanya yang kiri tadi ada gituan kan, aku nekat sama yang kanan sama si Agam, karena ya udah kanan jalan. Nah itu mulai panik, aku keingetan omonganku yang di orang Majalengka. Seminggu, masa ya seminggu sih di sini Gam? Anjir Gam, seminggu Gam. Cong lu apaan sih istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, masa seminggu sih di sini? Enggak lah, udah pokoknya hatiku jangan sampai ada apa-apa. Ini anak-anak juga ngelihat, nggak tahu yang tadi itu cerita juga dia, Papa itu neneknya kok galak banget. Anjir, sama berarti kan aku nggak salah kan, kalau anak kecil juga ngeliat juga nih Siriannya. Ya udah akhirnya jalan. Nah itu yang bikin panik lagi, nemu petilasan kayak nisan orang hilang gitu, namanya siapa aku lupa. Makin jadi tuh aku panik, Gam hilang kita Gam. Enggak Cok, enggak jangan sampai lah. Dan si Agam itu cerita dia naik pulang terus, aku juga naik pulang terus kan, masih berempat. Itu si Agam pas turun pas ketemu petilasan itu, ya Cong panas sama si Gam, panas dingin begini, panas udah nggak beres. Satu oke istirahat. Itu lama loh aku istirahatnya, ada kali sekitar setengah jaman lah, karena udah nggak ada yang beres nih. Bapak juga udah lemas juga, aku udah panik, si Agam juga udah agak takut. Jadi istirahat, bawa air secukupnya kan, waktu itu kan bawa tinggal seperempat botol kan. Akhirnya si anak kecil ini minta pulang terus, ayo Pak pulang, ayo turun lagi dulu nyari jalan. Nah seketika aku spontan punya ide, Gam kita kayak ke bawah udah nggak mungkin Gam, udah ngelos kita, udah bukan jalurnya nih. Gimana kalau kita ke atas lagi aja, kan udah batas vegetasi tuh. Iya deh Cong, atas vegetasi. Itu aku jalan lo udah hampir 1 jam loh itu. Aku nggak ngeliat jam sih. Naik terus ketemu titik tadi lagi. Wah alhamdulillah kataku, nggak jadi hilang kita Gam. Ya alhamdulillah Cong. Nah dan anehnya itu ketemu lagi sama orang bojong yang istirahat di pos 9. Diketawain lah, lu baru gitu turun naik lagi aja. Baru. Nah tuh aku sama Agam main lihat-lihatan dong. Baru Gam, ini si anaknya sama si bapaknya cengir aja. Baru udah lama banget nih, udah 2 jam lebih padahal itu. Ya udahlah, ya mudah-mudahan gak ada apa-apa, mudah-mudahan cuma firasat, cuma perasaan aja kan. Mudah-mudahan. Tapi emang kayak nggak ada yang salah kok. Jadi waktu itu
dari mulai nggak ada jalurnya, terus dimulai dari nisannya, mulai dari istirahatnya lama. Nah itu benar-benar lama. Cuma ini orang Bojong kenapa bilang baru banget, baru 5 menit bahkan. Baru 5 menit udah naik lagi aja. Enggak bang, gue kesasar bang. Ya udah duduk sini dulu, ngopi dulu, ngerokok. Oke, ngerokok dulu. Lama juga tuh, hampir jam 10-an kalau salah. Itu aku nanya sama orang yang suka vlogging itu kan, jam berapa kak? Jam 10 cong. Oke, berangkat yuk. Berangkat, oke. Turun lagi. Dan anehnya itu tuh ketemu Dahan tadi sama orang Bojong tuh, satu orang Bojong nggak, namanya siapa ya, aku lupa lah namanya siapa. Ya pokoknya si Anu. Iya si Ala. Dia cuma buka doang, buka dahan aja, dan ada jalan lagi. Astagfirullah gam. Ini kita yang bego apa kita yang dibegoin gam? Kata cok ah. Nah si anak kecil ini mulai aneh lagi. Pokoknya kadang nangis, kadang ketawa. Aku merinding juga sih itu. Ya kira pos 8 aman, pos 7 aman, pos 6 biasa aja. Nah pos 5 pas mau nyampe ke mana, ke tenda. Nah si anak kecil itu guling-gulingan di samping tenda, tenda mendaki lah, guling-gulingan. Aduh, ada apa lagi nih? Ketawa, nangis, nunjuk pohon. Nggak beres gam. Akhirnya bapaknya dipeluk. Nah, dipeluk. Istighfar. Nangis aja. Aduh. Pada merinding tuh. Nggak tahu orang Majalengka tuh udah nggak ada kan. Yang tadi bareng kita ngecamp itu udah nggak ada, dia udah bawah. Gimana nih? Ya mau gimana, Cong? Ya urusin tanya kan. Assalamualaikum, Dek. Gitu. Tawa doang. Kadang gimana? Selamat begini. Kayak kita nggak direstuin gam ini. Dari tadi kayak ada masalah terus gam. Ya udah Cong, udah nanggung lah, udah mau turun juga kan. Ya udah. Akhirnya pasti peluk sama bapaknya tuh, nangis juga bapaknya, nangis. Nggak lama tidur, anak kecil tidur. Pas dikasih air, bangun dikasih air. Abis itu johor lah, tengah hari lah, johor, zuhur, bangun dikasih minum dan cerita. Kenapa sih tadi? Itu neneknya galak banget loh. Aku diikutin sama di belakang si Agam, dia bilang gitu kan, Gam. dari tadi kita diikutin Gam. Ya udah aduh, dia Agam tawa aja, namanya dia orang Sinting sih seorang. Udah biasa juga kan kita gitu kan, waktu di Sindoro, di Sumbing, di Merbabu juga ya gitulah. Tapi ini yang paling parah nih di Slamet. Habis itu ya udah Gam, balik tenda lah, gue tidur dulu lah, ntar setengah bangunin ya, gue pusing banget. Oke lah, tidur setengah 1 bangun dan makan biasa aku kayak juga sih biasanya nih. Agam nih kalau naik gunung diopenin terus, maksudnya kayak di piara lah si Agam itu, apa dimasakin ini tinggal rapi. Tapi kok ini tahu-tahu makan ada, kopi tinggal nguyup, enak banget tau gitu. Oke lah. Nah, sampai situ aman tuh, aman. Pas tuh aku jam 1:30 lah, Gam 1:30 turun yuk. Oke Cong, 1:30 turun. Beres. Nah bapak itu minta bareng juga. Ya udah Pak, bareng lagi. Ya Mas, bareng. Nah si anak ini biasa normal. Di pos 4 di Samaranto itu berat lagi.
berat lagi. Aduh Gam, gantian Gam, berat banget Gam. Iya udah nih, tukar sama Agam kan. Tukar sama Agam. Si Agam ya kecapean juga. Cong, ganti lagi Cong. Baru ngangkat itu Cong. Enggak mau ah, gantian lagi. Yaudah. Nah, pas turun ke bawah, aku ke bawah, ada orang naik ke atas. Ternyata si anak kecil bilang, si anak kecil kan cerita ya di pos 2, ntar di pos 2 dia cerita. Dia cerita itu kalau yang ada di pundakku itu pindah ke yang naik itu. Dia bilang, alhamdulillah selamat kamu. Aduh. Akhirnya ya aman sih, normal gitu, normal. Pos 3 si Agam agak bengong. Jalan yang harus belok kanan di belok kiri. Nah itu jurang. Tak tarik. Gam, mana sih? Astagfirullahaladzim, Cong. Lupa lah. Posisinya waktu turun itu dari pos 5 mau ke bawah. Itu si Agam depan, aku belakangnya, anaknya baru bawa belakang Pak Ahmad. Itu pas pos 3 itu, aduh aneh gitu. Agam bengong aja. Pas udah kejadian itu, aku depan pos 2 istirahat. Nah dari pos 2 ke pos 1 ini anak kecil mau duluan ya. Yaudah duluan dah, si Rian duluan. Pas duluan itu pos 2 mau ke pos 1 itu dengan ular jalan. Ada ular lumayan gede sih, kayak segagang sapu lah. Ya orai apa kan emang dia orang agak setengah Sunda juga nih, ibunya orang Sunda soalnya. Orai wah ular anjir kataku. Gam, ular Gam. Ya udah tinggal pakai tongkat, pakai dahan kayu kan, pakai dahan kayu diusir. Ya udah kita nggak apa-apa. Pas di pos 2 turun ke pos 1 udah mau maghrib setengah 6. Enggak setengah 6 lah, jam 5-an lah, jam 5 pos 1 trek udah mulai landai sampai base camp. Oke, base camp mandi. Karena aku ngejar kereta kan nggak ngejar kereta sih sebenarnya, ngejar antigen. Antigen kan cuma sampai jam 9 katanya. Aku dapat info jam 9 malam. Sedangkan dari base camp itu ke Purwokerto itu ada sekitar 2 atau 3 jam. Jadi Gam, gas saya Gam, habis mandi gas tuh. Pulang berangkat lah naik motor bayar parkir, turun hujan. Aduh Gam, hujan Gam. Yaudah pakai jas hujan dulu. Enggak lah, dulu di warung. Hujan agak mendingan, udah berhenti lanjut lagi. Itu jam 7-an, jam setengah 7 berangkat lagi, hujan lagi Gam. Itu aku nggak tahu ya kalau jalan Purwokerto tuh begitu. Jadi jalan Purwokerto tuh bagus, aspalnya rata, cuma sepi, lampu hampir nggak ada lampu. Aduh gimana Gam? Ya udah Cong, sebenarnya lu berhenti mau pakai jas hujan ya. Kebetulan di box kan udah tersedia jas hujan dua piece kan. Iya pakai jas hujan. Nah itu di warung soto yang udah tutup. Jadi udah tutup itu tapi masih ada lampu kan? Masih ada lampu. Dari ketika itu pas masuk terus mati. Dan anehnya matinya itu di warungku doang. Di warung yang aku itu doang, tapi di sebelahnya enggak ada yang mati. Gam, kok mati Gam ya? Dia Agam diem aja si Agam. Apa sih Gam? Gecek bego. Yaudah gerak cepat. Ya oke itu pas lo udah lengkap mau jalan ke jalan. Dan jam 7:30 mau 7:30 tuh Agam lapar. Cong lapar Gam, yang penting kita sampai stasiun dulu. Yang ada takut tutup antigennya. Tapi lapar banget Cong, aduh nggak bisa tahan lah. Yaudah tahan berhenti di tukang nasi goreng. Si Agam cerita, Cong
itu tadi yang pas kita di ganti jas hujan itu ada bapak samping lu ya. Ah, bapak langsung seketika teng, anjir ngikut ya tuh. Bapak gap, iya merakukan gimana? Nggak tahu, gue gelap, gelap banget. Ya namanya Purwokerto kan gitu ya, maksudnya. Aku juga baru tahu ya, jalan begitu nggak ada lampu sama sekali, di pinggir jalan ada warung. Hujan, nggak numpang, langsung ganti. Nggak tahu ada bapak ngeliatin samping aku. Pancan si Agam berdiam aja nih. Iyalah, ya udah mau udah. Pas itu turun, naik lagi, naik motor lagi, habis makan. Turun di Purwokerto sampai jam 8:30. Dan itu antigen langsung antigen ketaku jam 12:30. Jadi ngemper aja lu gitu, baterai lobet gitu. Aduh, nggak jelas. Ya itu pas 1:30 turun naik kereta langsung udah Senen. Dan kayak ngikut gitu deh, tapi aku juga nggak tahu lah kenapa. Pas sampai rumah gimana? Pas sampai rumah tuh kayak badan berat banget gitu, berat aja, badan berat. Aku ke omku kan kebetulan orang bisa lah gitu. Om, kayak ada ikut dong. Dilihat sama dia, itu bener nenek ikut. Terus itu gimana akhirnya? Ya, nenek itu dibuang sama omku, dibuang. Dan aku lupa cerita pisah sama orang itu ya, Bang Pamalangnya tadi. Ya. Kita tukang kontak, abis tukang kontak, dia pulang ke mana, ke Pemalang. Tuh. Dan sampai Jakarta. Ada kontak lagi nggak sama si anak kecil itu yang si Rian itu? Dan bapak cerita, aku nanya, Mas gimana si Rian? Masih begini aja, maksudnya bukan masih sih, maksudnya kadang-kadang nangis, kadang gitu, tapi gak jelas nangisnya, kadang nangis, kadang ketawa, gak jelas banget nih orang nih. Iya dah, bawa aja ke orang pintar lah bilang gitu kan. Gak tahu tuh akhirnya sekarang gimana. Luar biasa, serem banget guys ceritanya. Tapi maksudnya dari kejadian itu ada yang sempat kebawa mimpi atau bikin kamu sakit nggak sih kamu setelah itu gitu? Paling ya itu doang, badan pada berat gitu. Pada biru-biru, aku juga di sini pada biru waktu itu. Sini sama di mana? Si Agam juga sama, si Agam juga gitu. Dan nggak kapok juga sih. Iya sih, rata-rata pendaki gunung nggak ada yang kapok naik gunung gitu. Malah jadi itu suatu keseruan, pengalaman. Ada cerita gitu. Jadi ini pesannya adalah di gunung nggak boleh ya ngomong harus sesuai aturan lah, jangan canda-canda, apalagi kayak gitu kayak aku tadi yang canda seminggu itu, aduh hampir aja mungkin Tuhan masih sayang sama saya, nggak ada apa-apa. Alhamdulillah cuman dibikin capek sebentar doang ya, nggak sampai disasarin seminggu bener gitu. Ya guys, tuh yang yang mau naik gunung, yang suka naik gunung, omongan dan perilaku tuh harus dijaga gitu. Yang penting sih itu. Iya. Aduh, itu serem banget sih guys ceritanya. Tapi luar biasa ya, maksudnya tetap cinta sama naik gunung gitu. Enggak cinta juga sih. Cinta sama wanita saya. Cinta sama wanita katanya guys. Makasih loh Kang, ceritanya luar biasa. Berarti selain selamat, udah naik gunung apa aja? Pertama kali aku tuh naik gede, belajar waktu baru lulus SMA itu naik gede. Habis gede nekat ke Sindoro berempat. Habis Sindoro ke Sumbing. Di Sumbing Merbabu. Habis Merbabu perahu ke Slamet. Aku mau ke Merapi waktu itu, cuma Merapi lagi tutup terus. Iya. Dan ternyata erupsi kan. Guys, makasih loh Kang, ceritanya luar biasa dan serem banget. Mudah-mudahan neneknya udah gak ngikutin ya sampai sekarang ya.
Oke guys, ini cerita yang kalian mau udah disampaikan dengan sedetail mungkin dan luar biasa agak bikin merinding ya ceritanya. Makasih Kang udah mau luangin waktu buat Nisa, buat sobat mistisnya Nyai Sabrina. Gitu. Jangan lupa ya di subscribe channelnya. Siap. Kakak punya YouTube juga nggak? Enggak. Oh enggak. Atau Instagramnya apa? Biar siapa Instagramnya tahu mau ini. Angga NDR. Jadi kalau mau tanya-tanya soal gunung bisa tuh ya modus-modus dikit. Jomblo kan? Kenapa? Jomblo nggak? Enggak, Nggak jadi guys, nggak jadi, di follow aja. Jangan modus-modus berarti ya, ternyata dia udah punya pacar. Oke. Makasih guys ya udah nonton Kang, makasih banget. Siap. Sampai ketemu lagi. Nanti kalau ada cerita lagi bisa lah kita bagi-bagi Oke, lagi ya. siap. Oke guys. Apa mau naik gunung bareng? Saya belum pernah naik gunung, agak takut ya, takutnya kayak Sirian itu. Aduh, jangan. Gitu kan, aduh gitu. Tapi ya mungkin kapan-kapan dicoba lah ya kita naik gunung. Tantangan buat nyanyi soalnya. Oke guys, makasih yang udah nonton. Jangan lupa untuk selalu ditonton video-videonya Nyanyi, di like, subscribe, dan juga share ke teman-teman kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.